Silakan duduk Ibu. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sela. Baik Ibu, perkenalkan saya dengan Bidan Dede Susi yang kebetulan berjaga di klinik pada siang hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, Ibu gini ya, saya tuh kan udah nikah selama 1 tahun. Terus saya tuh belum mempunyai keturunan. Nah, saya tuh takutnya apa sih? Padahal kan aku nggak pakai apa sih yang Nggak pakai KB? nggak pakai KB yang kayak gitu. Terus takutnya saya punya penyakit atau apa gitu. Jika saya mendengar dari keluhan tetehnya ya, mau teteh atau ibu, teteh aja ya. Jika saya mendengar dari keluhan tetehnya, kemungkinan yang saya duga adalah infertilitas. Sebelumnya teteh udah mendengar nggak apa itu infertilitas? Belum. Boleh saya terangkan sedikit apa itu infertilitas? Saya akan kasih tahu ke teteh apa itu infertilitas ya. Jadi di sini ada infertilitas. Infertilitas atau mandul adalah masalah pada sistem reproduksi yang menyebabkan pasangan sulit memiliki keturunan walaupun sering melakukan hubungan seks tanpa alat kontrasepsi apapun. Terus teteh juga pasti bertanya-tanya kan, gimana sih ngediagnosa infertilitas itu? Ya. Infertilitas juga bisa didiagnosa sama teteh sendiri, yaitu dengan diagnosanya teteh sudah 1 tahun menikah, tidak memakai alat kontrasepsi apapun, tetapi belum juga memiliki keturunan. Bisa juga didiagnosa oleh tenaga medis. Cara mendiagnosanya yaitu dengan tes kesuburan pada wanita dan pria. Jadi infertilitas itu tidak bisa dites kesuburan hanya kepada teteh, tapi harus kepada suami teteh juga. Tes kesuburan yang pertama pada pria yaitu analisis sperma, dilihat sperma suami tetehnya apakah bagus atau ada kelainan. Takutnya teh sekarang mah sperma teh ada yang potong-potong jadi enggak lengkap gitu teh. Bisa menjadi masalah juga. Yang kedua ada tes hormon, dan ketiga tes genetik. Takutnya teh ada keturunan genetik dari suami teteh ataupun teteh. Terus yang ini selanjutnya ada tes kesuburan pada wanita. Yang pertama pemeriksaan HSG untuk mengetahui kondisi tuba falopi dan rahim. Jadi teteh harus diperiksa apakah ada masalah atau enggak nih di rahim tetehnya. Terus yang keduanya pemeriksaan ovulasi, ketiga laparoskopi, keempat USG transvaginal. Jadi USG transvaginal itu USG yang dimasukkan alatnya ke dalam vagina teteh. Terus di sini juga ada penyebab, pasti teteh kenapa sih aku teh nggak hamil-hamil gitu kan, pasti bertanya-tanya penyebabnya apa. Penyebab infertilitas pada wanita yaitu masalah ovulasi, kedua penyakit PCOS atau penyakit rahim, jika teteh mengalami sakit haid berlebihan ataupun tumbuh rambut yang berlebihan itu juga bisa dicurigai. Terus kelainan pada rahim atau leher rahim, sumbatan atau kerusakan pada tuba falopi karena peradangan, kanker serta obat-obatan yang mempengaruhi kesuburan. Teteh pernah mengidap penyakit kanker? Mengidap sekarang sedang mengkonsumsi obat-obatan yang gitu atau enggak? Enggak. Terus teh menopause dini sebelum usia 40 tahun. Kan seharusnya teh menopause teh 40 tahun ya. Ini mah takutnya teh nanti teh menopause teh kurang dari 40 tahun teh sudah menopause. Terus endometriosis, jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim sehingga mempengaruhi fungsi ovarium. Di sini juga penyebab infertilitas pada pria. Yang pertama yaitu kelainan sperma yang telah saya jelasin tadi ya, takutnya spermanya tidak bagus. Yang kedua infertilitas sejak lahir akibat kesehatan tertentu yang akhirnya berpengaruh pada sperma. Takutnya suami teteh pas masa kecil teh ada penyakit yang mempengaruhi pada spermanya sekarang. Terus masalah ejakulasi seperti ejakulasi dini, takutnya teh pas masih remajanya ya gitu. Terus keempat kelainan genetik yang menyebabkan pria tidak dapat memproduksi sperma atau menghasilkan sperma dengan jumlah yang sedikit. Kelima gangguan hormonal yang dapat mengakibatkan penurunan produksi sperma. Keenam masalah kesehatan seperti kanker dan obat-obatan yang dapat mempengaruhi kesuburan. Suami teteh punya penyakit kanker sebelumnya? Sama enggak?
Di sini juga ada faktor dan risiko dari infertilitas itu. Faktor risikonya yaitu berusia di atas 35 tahun, masalah fungsi seksual atau disfungsi seksual, ketiga mengidap penyakit menular seksual, keempat kelebihan atau kekurangan berat badan. Berat badan juga berpengaruh ke infertilitas ya teh. Terus kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Jika suami teteh merokok atau tidak? Enggak, ya bagus. Berarti tidak usah kalau seandainya suami teteh merokok ya, apalagi perokok aktif, sebaiknya dihentikan karena itu teh berpengaruh kepada kesuburannya. Terus juga apalagi kalau mengkonsumsi alkohol. Nah, terus di sini juga ada pencegahan dan pengobatan. Jadi infertilitas itu bisa dicegah dan diobati. Yang pertama, melakukan hubungan intim secara teratur di waktu subur untuk meningkatkan kesempatan kehamilan. Jadi teteh melakukan hubungan badan sama suami teh, melakukan hubungan intim teh pas teteh di waktu subur. Kalau di waktu subur teteh itu 2 minggu setelah haid biasanya. Terus yang kedua, menghindari penggunaan obat terlarang. Ketiga, berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol dan merokok. Keempat, hindari suhu yang terlalu tinggi karena dapat mempengaruhi kualitas dan motilitas sperma. Kelima, olahraga secara rutin untuk meningkatkan kualitas sperma pada pria dan memperlancar siklus menstruasi pada wanita. Nah, sebaiknya nanti seminggu sekali olahraga biar bagus gitu ya. Terus nanti menjaga berat badan ideal, berat badannya juga harus dijaga. Mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, di makanannya juga mulai sekarang dijaga ya teh. Terus mengonsumsi obat kesuburan yang dianjurkan dokter. Nah, jadi infertilitas itu tetap harus ke dokter. Iya. Saya cuma ngasih tahu apa itu infertilitas. Jadi selanjutnya tetap harus ke dokter biar tahu gimana solusinya dan bisa dikasih obat juga. Terus menggunakan teknologi reproduksi bantuan seperti intraurin insemination. Terus IPP itu ini bayi tabung, bisa juga teteh bayi tabung kalau memang masih sulit hamil, udah diusahain nih teteh cara-cara yang lain gitu tapi masih sulit, itu juga bisa teteh dengan bayi tabung. Terus di sini juga ada GIV atau gamet intrafallopian transfer, jadi teteh kayak menitipin rahim teteh ke perempuan lain kayak gitu, itu teh kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelasin tentang infertilitas. Apakah teteh sudah paham? Bisa ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saran dari saya ya kalau udah ini teteh periksain lebih lanjut aja ke dokter biar tahu itu benar infertilitas atau bukan. Ada? Kasih banyak ya? Ya. Kasih banyak. Iya, mangga.